Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan dari Kitab Yeremia pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, mari kita ambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari Kitab Yeremia pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Engkau memang benar, ya Tuhan. Bila manakah aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk memakan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia pasal 12 hari ini berbicara mengenai kegalauan Nabi Yeremia
saat melihat saudara-saudara sebangsanya yang hatinya jauh dari Allah. Namun Allah seolah-olah tidak memperhitungkan kejahatan mereka. Orang-orang yang menolak pesan kenabiannya itu bahkan ingin membunuhnya. Wajarlah bila Nabi Yeremia galau dan menuntut agar Tuhan menghukum mereka dan membela dia sebelum seluruh negeri hancur oleh kebebalan mereka. Dalam hal ini, sang Nabi tidak sabar melihat orang baik mengalami berbagai kemalangan hidup, sedangkan orang jahat yang tidak layak menerima berkat justru hidupnya mujur. Yang kemudian membuat sang Nabi sangat tidak sabar. Dirinya mengeluh dan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal yang terasa tidak adil itu terjadi? Kemudian Tuhan menjawab sang Nabi di ayatnya yang kelima. Pesannya sangat sederhana. Hidupmu yang sekarang mungkin hanya seperti berlari dengan orang berjalan kaki. Kalau begini saja engkau telah lelah, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Apa yang kau hadapi sekarang mungkin bisa dibandingkan seperti hidup di negeri yang damai. Kalau begini saja engkau sudah tidak merasa tentram, lalu apa yang akan engkau perbuat jika hidup di hutan belakar, hidup di hutan belukar? Ini adalah tanggapan Tuhan terhadap keluhan Nabi Yeremia. Tanggapan yang juga relevan untuk keluhan hidup saya dan saudara. Setiap kali kita menghadapi masa sukar dan sulitnya hidup, tidak jarang kita berlaku seperti Nabi Yeremia, yaitu juga mengeluh dengan keadaan, kemudian mulai berlaku seperti hakim yang tidak adil untuk menyalahkan Tuhan karena keadaan yang sulit dan terbalik yang kita alami. Dan kita sering mempertanyakan mengenai jawaban-jawaban dalam setiap kehidupan kita yang belum kita temukan kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan sangat sederhana. Tuhan berjawab seperti ini. Baru begini saja kesulitan yang kau hadapi. Baru begini saja pencobaan yang kau alami. Baru begini saja tantanganmu melawan dosa. Baru begini saja sakit yang harus kau tanggung. Baru begini saja kondisimu. Kau sudah menyerah. Kau sudah galau. Kau sudah tidak sabar. Kau juga sudah mengeluh. Bagaimana jika hal yang besar itu terjadi di dalam hidupmu? Apakah kemudian kita mau menyerah? Tuhan mengingatkan kita melalui renungan hari ini, jangan mudah menyerah. Jangan mudah untuk mengeluh di setiap masa-masa sukar. Jangan mudah putus asa. Sabarlah dalam setiap kesesakan dan kesulitan, karena Tuhan selalu adil dalam setiap jalan dan hukumnya. Tidak ada yang tertukar dan tidak ada yang salah dalam pemeliharaan dan pemberian berkat Allah. Yang perlu kita lakukan dalam masa-masa seperti ini adalah kita tidak perlu merasa iri melihat kemakmuran maupun keberhasilan orang-orang lain. Oleh karena pada waktunya Tuhan juga akan memberikan keadilan. Saat ini bagian yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah percaya pada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita sesuai dengan janjinya. Percayalah bahwa Tuhan akan menjadikannya tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa ketika menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, dan sepertinya hidup, orang yang tidak percaya kepada Tuhan kelihatannya lebih diberkati dibandingkan kami anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk tidak iri hati, tidak cepat mengeluh, tidak mudah menyerah, ataupun kepahitan dan menyalahkan Tuhan. Pimpin kami agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sabar dalam kesesakan, dan terus berpengharapan padamu Tuhan, bahwa waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik bagi kami yang percaya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan